Karena wisata itu harus membuat kita happy. Pokoknya untuk Jogja is the best. Fakta itu Jogja padat, merayap, ning ngangeni. Ngerasa liburan kita tuh rasanya cepet ya Kak. Kita nyesel kalau misalkan kita besok udah pulang. Sedih sih, kayak harus meninggalkan Jogja. Pokoknya Jogja selalu ngangenin. Ya, lampu merah aja itu nggak ada yang klakson. Sedangkan kalau kita di Jakarta nih, kita baru lampu kuning aja orang tuh udah pada klakson. Sedangkan di sini nggak ada orang yang klakson gitu, bisa-bisanya ya. Berarti mereka sabar-sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu teman-teman, ketemu lagi dengan kami di Jalan Amrita. Hari ini hari Kamis 25 Desember 2025. Kita pengen jalan-jalan lagi teman-teman. Malam ini kita akan melihat suasana Malioboro Yogyakarta lagi. Kita akan update kondisi terkini saat libur Natal dan Tahun Baru 2026. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa pada libur Nataru 2026 tahun ini menurut Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta diprediksi akan ada 7 juta wisatawan yang akan mengunjungi Yogyakarta. Nah, menurut data Agoda menunjukkan Yogyakarta kini menjadi destinasi domestik paling banyak dicari ya, menggantikan Bali yang tahun lalu berada di posisi puncak. Berdasarkan data pencarian akomodasi periode 1 September sampai dengan 27 November 2025 untuk masa menginap 19 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026, minat ke Yogyakarta melonjak sekitar 29% secara tahunan. Nah, tingginya minat wisatawan memilih Yogyakarta pada libur Nataru 2025 ini menunjukkan bahwa kota Jogja masih menjadi destinasi unggulan nasional. Keberagaman wisata, nilai edukasi, serta budaya yang tetap terjaga menjadi alasan utamanya. Malioboro sebagai barometer wisata di daerah istimewa Yogyakarta dan merupakan wisata paling populer, khususnya wisata malam di kota Yogyakarta. Tentunya Malioboro akan menjadi destinasi utama wisata Jogja, sehingga diprediksi Malioboro akan ramai banyak dikunjungi wisatawan di malam hari ini. Nah, perjalanan kita malam hari ini dimulai dari alun-alun selatan Yogyakarta atau Alkit, melewati kawasan Wijilan titik 0 km Yogyakarta, dilanjutkan berjalan kaki menyusuri kawasan Malioboro dari titik 0 km Yogyakarta menuju Plaza Malioboro. Oke teman-teman, ikuti perjalanan kami di Malioboro Yogyakarta. Nah, kita baru saja melewati Alkit atau alun-alun selatan Yogyakarta, salah satu pusat keramaian malam di kota Jogja. Dan posisi kita sekarang berada di Jalan Langena Stranlor. Hari ini hari Kamis 25 Desember 2025 bertepatan dengan hari Natal 2025. Nah, kami segenap tim Jalan Amrita mengucapkan selamat Natal bagi teman-teman sahabat Jalan Amrita yang merayakan Natal di hari ini. Nah, perlu teman-teman ketahui, sore tadi kota Jogja sempat diguyur hujan cukup lebat ya. Meski hanya sebentar, sehingga cukup untuk membuat suhu di kota Jogja menjadi lebih sejuk. Di mana malam ini terpantau suhu di 29 derajat Celcius. Nah, semoga malam ini cuaca cukup cerah ya, sehingga kita bisa melihat suasana keramaian di Malioboro. Nah, posisi kita sekarang berada di Jalan Wijilan. Di sini terdapat pusat gudeg Wijilan yang ada di sebelah kanan atau sebelah kiri kita. Nah, gudeg Wijilan ini juga merupakan sentra gudeg tertua di kota Jogja dan sudah ada sejak tahun 1942. Nah, sekarang kita sedang melintasi pintu gerbang atau Plengkung Wijilan atau Plengkung Taruno Suro ya. Plengkung ini merupakan salah satu pintu keluar masuk Benteng Baluwerti Keraton Yogyakarta yang lokasinya ada di sebelah timur alun-alun utara Yogyakarta. Nah, selanjutnya di depan kita ini adalah alun-alun utara Yogyakarta, dan kalau kita perhatikan di sini terlihat banyak mobil-mobil plat luar daerah yang sedang parkir ya.
Nah, memang ketika liburan tiba, maka lokasi di sepanjang jalan alun-alun utara ini sering digunakan sebagai tempat parkir dadaan, khususnya bagi wisatawan yang akan berkunjung di kawasan alun-alun utara maupun Malioboro. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa di kawasan alun-alun utara sendiri banyak terdapat kuliner malam ya yang cukup ramai ya, dan cukup banyak diminati wisatawan ya, antara lain ada pendopo lawas dan bakmi Pak Pele ya. Nah, dari jalan alun-alun utara kita selanjutnya berbelok ke arah kanan atau ke arah utara, dan posisi kita sekarang berada di Jalan Pangurahan. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa jalan ini dulunya bernama Jalan Trikora ya. Namun seperti jalan-jalan yang lain yang terletak di garis imajiner Sumbu Filosofi Yogyakarta, pada tahun 2013 namanya dirubah menjadi Jalan Pangurahan ya. Nah, perubahan nama ini adalah untuk mengembalikan nama jalan sesuai dengan sejarah dan filosofinya yang merupakan ciri khas kota Yogyakarta. Nah, selanjutnya dari Jalan Pangurahan ke arah utara, kita akan berjalan kaki menyusuri kawasan Malioboro, teman-teman. Nah, di depan kita ini adalah titik 0 km Yogyakarta. Nah, titik 0 km Yogyakarta ini adalah sebuah landmark kota Yogyakarta yang menandakan titik awal pengukuran jarak di kota Jogja ke berbagai wilayah lain. Nah, titik 0 km Yogyakarta berada di persimpangan yang mempertemukan 4 ruas jalan, yaitu Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan dari sisi barat atau di sebelah kiri kita ya. Kemudian Jalan Margomulyo dari sisi utara atau di depan kita. Kemudian Jalan Panembahan Senopati dari sisi timur atau di sebelah kanan kita, dan Jalan Pangurahan dari sisi selatan. Selamat malam Bapak. Selamat malam Pak Jayeng, ini di kawasan titik 0 ya, padat sekali, luar biasa. Nah, ada pesan dari Pak Jayeng ya. Ada titik yang kami sarankan dan kami bukan mempersulit ya. Titik Gondomanan kalau ke barat tentunya akan nyumpel di sini. Kami putar dulu ke selatan atau ke utara untuk mengurangi beban yang berat di kawasan ini atau kawasan 0 km. Monggo warga Jogja, warga di luar Jogja yang berkunjung ke Jogja, tentunya kami tidak mempersulit nih demi kenyamanan kita bersama. Tuh, yang kedua, ada kantong-kantong parkir yang kami sediakan dan tentunya di situ harus kita isi. Nanti bagi warga di luar Jogja bisa membuat atau di HP itu bisa di barcode ya. Nanti bisa dicari parkir terdekat. Nanti di situ akan ditunjukkan parkir di mana kami yang terdekat yang masih memungkinkan. Bisa di Ketandan, bisa di Beskalan, bisa di Ngabean atau di Senopati. Itu cukup membantu bagi kita. Jadi monggo pergunakan HP untuk berwisata. Oke. Itu pesannya Pak Jayeng. Mudah-mudahan kita diberikan sehat selamat. Yogyakarta is the best. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu mohon maaf Pak Jayeng, di hari Kamis tanggal 25 Desember 2025 ini ya, bagaimana antusias atau pengunjung atau wisatawan yang masuk ke kota Yogyakarta terutama Malioboro Yogya ini Bapak? Luar biasa ini kita saksikan ya. Ini Pak Jayeng sambil membantu yang ngalor ngidul ini ya. Tentunya harapan kita monggo keselamatan nomor 1. Ada yang anak kecil tertinggal beberapa tadi yang tentunya juga tidak kita inginkan. Bagaimana rasanya kalau bawa anak kecil untuk wisata nih sampai tertinggal? Tidak baik. Barang bawaan, HP, tas dan lain-lain monggo dalam pantauan betul di depan. Kalau ragu-ragu diuyel-uyel nanti diambil nggak kerasa. Demikian itu satu tip aja. Karena wisata itu harus membuat kita happy. Pokoknya untuk Jogja is the best. Lalu alhamdulillah kota Jogja menjadi salah satu kota tujuan utama wisatawan. Ya Bapak ya. Tujuan utama ya, kita bukan mau menang dan kalah nih, memang fakta itu Jogja padat, merayap, ning ngangeni. Iya, terima kasih banyak Bapak Jayeng. Semoga sehat selalu. Ya, terima kasih. Selamat malam. Nah teman-teman, seperti inilah suasana di titik 0 km Yogyakarta.
Meski sore tadi kota Jogja diguyur hujan cukup lebat ya, namun kalau kita perhatikan saat ini pengunjung di titik 0 km Yogyakarta masih cukup ramai ya. Hai. Selamat malam kakak-kakak berdua. Aku dari Tangsel ya, dari Lebak Bulus, Jakarta. Dengan kakak siapa? Aku dengan Sela, dengan Ulfa Dari mana kak? dari Jakarta. Dua-duanya sama-sama di Jakarta ya kak ya. Lalu di hari Kamis tanggal 25 Desember 2025 ini, kenapa kakaknya tertarik mengunjungi kota Jogja sebagai kota tujuan wisata kak? Oke, salah satunya sih kita tuh kerja di sekolah ya, jadi udah musim liburan anak-anak, jadi kita ada waktu nih untuk liburan, jalan-jalan. Kenapa kita milih Jogja? Karena kita lihat wisatanya. Kita tuh habis kunjungan Oberi sampai sekarang juga belum mandi ya. Ya betul. Kita langsung ke Malioboro karena mungkin banget. Kuliner juga, Kulinernya juga enak-enak, jadi kita emang udah rencanain liburan ini dari jauh-jauh hari. kebetulan lagi Libur sekolah. Udah di prepare jadinya ya kak ya. Betul. Karena kita udah tahu anak-anak bakal libur kan di sekolah, jadi kita staff juga libur. ya betul. Lalu bagaimana kesannya kak menurut kakak berdua sampai di Jalan Malioboro ini? Untuk Malioboro, ternyata full banget ya, nggak kayak biasanya gitu. Apa karena mungkin Nataru juga ya? Dan makin bersih sih, makin estetik. Dulu tuh aku pernah ya sempet kesini, kayaknya sih nggak sebagus ini ya guys. Sekarang makin diperbagus gitu loh, banyak kayak hiasan-hiasan yang makin cantik. Lalu kakak-kakak berdua rencananya mau pergi kemana aja selain di Jalan Malioboro ini kak? Kita untuk planningnya kan kita tadi hari ini ke Obelix, terus planningnya besok ke Prambanan. Ya, ke Prambanan. Prambanan pulangnya lagi jadi oleh-oleh ke Malioboro lagi. Ya, terus kita pengen ke gelato juga, es krim yang kayaknya viral banget di Jogja. Kayaknya hujan deh kak. Karena cuacanya lagi hujan sekarang di Jogja tadi, tapi tetap indah kok, tetap cantik banget Jogja. Oh iya, tetap tadi istimewa. pengen balik lagi. Iya, satu lagi kak, kita tuh jadi tuh ngerasa nyesel juga karena tuh kita tadinya ngerasa liburan kita tuh rasanya cepet ya kak. Terus kita nyesel kalau misalkan kita besok udah pulang. Jadi sih kayak harus menjalankan Jogja. Pokoknya Jogja selalu ngangenin gitu sih. Kita juga nyewa motor loh di sini. Iya, kita nyewa motor. Kita nyewa motor, kita juga Nyewaan motornya banyak. jadi kayak udah bener-bener niat banget prepare. Jadi buat teman-teman yang ingin berkunjung ke Jogja disaranin seperti kakak-kakak berdua menyewa sepeda motor ya kak ya? Iya betul. Kalau mau kemana-mana gitu, misalkan naik Grab itu kan kehitung ya harganya ya. Terus kayak ibaratnya ada jam-jam pulang pergi beda lagi gitu, daripada itu ini tuh Penting kita nyewa motor. Tapi harus bisa naik motor juga sih. Kita nggak di endorse ya. Ya kita nggak di endorse, tapi harus bisa naik motor karena ya itu kan motor tuh keselamatan juga kan. Tapi dapat helm, dapat jas hujan, juga komplit. Lalu tadi biayanya berapa untuk sewa sepeda motor di Oh Jogja iya, kak? kita tuh mungkin kalau misalkan hari biasa itu murah ya, di under 100. Tapi karena kita Nataru, jadi kita ya berapa kan 250 untuk 2 hari. Nggak apa-apa sih. Oh ya emang ini kan udah direncanain juga, jadi nggak apa-apa banget untuk ngeluarin budget biar bisa keliling-keliling Jogjanya tuh puas. Betul. Yang disukai tentang Jogja apa kak? Apa ya? Semuanya iya, nggak bisa di ini sih. Kulinernya oh ya, orang-orangnya juga ramah banget. Aku kayaknya belum nemu sih orang yang kayak jutek gitu di sini. Karena itu sabar-sabar banget. Bahkan di sini tuh lampu merah Kayaknya aja. nggak sabar ya. Ya, lampu merah aja itu nggak ada yang klakson. Sedangkan kalau kita di Jakarta nih, kita baru lampu kuning aja orang tuh udah pada ngelakson. Sedangkan di sini nggak ada orang yang klakson gitu, bisa-bisanya ya. Berarti mereka sabar-sabar orangnya. Kakak berdua apakah juga mau beli oleh-oleh dari Betul. Yogyakarta ini kak? Iya, pasti Betul. dong. Tadi juga kami tuh pagi udah ke pasar Ngasem. Wow, kulineran bener-bener ini kak ya. Yang biasa kita nggak pernah ke pasar pagi-pagi. Iya, kita tuh nggak pernah ke pasar kan. Jadi di sini kita ke pasar Ngasem. Terus kita kalau aku sih dia makan dari kuliner. Iya, makan makanan tradisional, makan Betul. sum-sum gitu enak banget. Terus dia makan nasi tapi sama gudeg. Tadi kita habis pulang dari situ, kita ada nyewa kebaya. Kita foto di gedung. Wow. Kita nyewa kebaya, emang Keren. bener-bener prepare banget lah Iya betul. pokoknya. Kita udah ada planning untuk ke Kayak jam segini kita kesini. Betul. Jadi kesannya bagaimana kak tadi menyewa baju adat di kota Yogyakarta ini? Full sih karena Full itu banget. kayaknya Heeh. mungkin
dari mana aja ya udah datang juga, nyewa juga gitu. Dan itu harganya kalian harus boleh tahu guys, harganya itu berapa? Satu orang itu cuman under 70 ribuan karena beda selendang dan aksesorisnya itu beda-beda. Itu udah termasuk 30 file foto. Ya jadi worth it banget. Kita bisa ngerasain pakai baju adat. Walaupun tadi sedikit panas ya, mentereng gitu. Ya nggak apa-apa sih. Ini hujannya juga nggak terlalu besar juga, jadi kita masih ya alhamdulillah gitu. Ya terus fotografernya tadi sabar banget sih, dia nggak yang kayak buru-buru gitu. Kita suka banget. Satu kata untuk Jogja apa kak? Aku bilang tadi, Jogja itu istimewa dan nyangan gitu. Kita bakalan Itu dua kata. Oh iya. Nggak apa-apa, dua kata juga nggak apa-apa kak. Istimewa. Satu kata untuk Jogja apa kak? Istimewa. Ngangenin. Oke kakak-kakak berdua, terima kasih banyak atas waktunya. Sehat selalu. Selamat malam. Selamat tahun baru juga kakak-kakak berdua. Merry Christmas. Nah, hujan cukup deras teman-teman ya. Jadi kita harus ke arah utara untuk mencari tempat berteduh dulu ya. Nah, posisi kita sekarang berada di depan Hamzah Batik ya. Jadi Hamzah Batik ini merupakan salah satu pusat batik ataupun oleh-oleh terbesar di Yogyakarta yang terkenal di kawasan Malioboro. Nah, di Hamzah Batik ini ditawarkan beragam batik berkualitas, kemudian kerajinan tangan hingga produk khas Jogja lainnya, termasuk oleh-oleh khas Jogja ya. Ada bakpia, kemudian gudeg dalam kemasan dan produk yang lainnya. Kemudian di Hamzah Batik ini juga ada program batik asik ya untuk belajar membatik langsung di lokasi. Nah teman-teman, meski saat ini Malioboro masih diguyur hujan ya, dan tadi cukup deras ya hujannya, namun kalau kita perhatikan banyak wisatawan yang masih tetap antusias ya untuk tetap berlama-lama berada di kawasan Malioboro ini. Nah selanjutnya di sebelah utara dari Hamzah Batik ini ada Teras Malioboro 1, yaitu pusat wisata belanja dan kuliner yang merupakan tempat relokasi dari para pedagang kaki lima atau PKL Malioboro yang dulunya berjualan di sepanjang jalan Malioboro maupun jalan Margo Mulyo ya. Nah teman-teman, ini suasana di Jalan Margo Mulyo, kawasan Malioboro, dan meski tadi diguyur hujan cukup deras ya, tapi terlihat para wisatawan maupun pengunjung yang ada di kawasan ini masih antusias ya untuk menikmati suasana pada malam hari ini. Nah, salah satu keunggulan dari kawasan Malioboro ini, di sini terdapat selasar baik di jalur pedestrian di sisi barat maupun di jalur pedestrian sisi timur ya. Sehingga sewaktu-waktu jika terjadi hujan, maka pengunjung bisa memanfaatkan keberadaan selasar ya untuk berteduh teman-teman ya. Nah, kita saat ini sudah berada di Simpang 4 Ketandan dan kita akan terus berjalan ke arah utara. Dan karena situasinya saat ini masih hujan meskipun gerimis ya, jadi kita akan berjalan menuju arah utara melalui bagian selasar jalur pedestrian sisi barat Malioboro. Nah, seperti inilah suasananya teman-teman ya saat turun hujan ya. Nah, saat ini kita sudah berada di Simpang 4 Batik Terang Bulan, dan di sini juga terdapat plakat bertuliskan Jalan Malioboro yang menjadi spot favorit untuk berfoto di kawasan Malioboro.
Nah, terlihat meski saat ini hujan rintik masih turun, namun kalau kita perhatikan tidak menyurutkan dari para wisatawan ya untuk tetap berpose atau berfoto ya di depan plakat bertuliskan Jalan Malioboro. Nah teman-teman, Jalan Malioboro merupakan ruas jalan sepanjang kurang lebih 700 meter yang merupakan bagian tengah dari Sumbu Filosofi Yogyakarta. Nah, Jalan Malioboro membentang dari Tetek Malioboro yang ada di ujung utara sampai dengan Simpang 4 Batik Terang Bulan ya. Nah, di depan kita ini adalah pertigaan Jalan Dagen teman-teman. Jadi arah ke kiri ini akan menuju Jalan Dagen. Nah, Jalan Dagen merupakan jalan di sayap Jalan Malioboro yang menjadi salah satu lokasi favorit ya bagi wisatawan untuk menginap saat berada di kota Jogja. Dimana di sini terdapat cukup banyak hotel dan penginapan ya, mulai dari hotel berbintang hingga hotel budget ya. Beberapa hotel yang cukup bagus antara lain di sini ada Wis Hotel Malioboro, L Hotel, Blue Sapphire, Grand Malioboro Yogyakarta. Juga di sini terdapat berbagai kuliner yang cukup menarik ya. Antara lain ada gudeg, wedang ronde, bakmi Jawa, serta beberapa toko oleh-oleh. Nah teman-teman, saat ini kita sudah berada di depan Plaza Malioboro, merupakan salah satu mall yang paling diminati oleh wisatawan di kawasan Malioboro ya. Dan mall ini juga merupakan mall yang terbesar ya di kawasan Malioboro. Nah, seperti inilah suasana pada malam hari ini. Terlihat lantai di jalur pedestrian juga basah karena tadi diguyur hujan cukup lebat ya. Dan sampai saat ini pun masih ada sedikit hujan rintik-rintik ya. Oke teman-teman, demikian perjalanan kami pada malam hari ini di kawasan Malioboro Yogyakarta. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan matur nuwun.